Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo dalam media pembelajaran Sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kolonialisme dan imperialisme. Simak videonya sampai selesai ya. Kolonialisme berasal dari kata koloni dan isme, di mana artinya koloni wilayah kekuasaan dan isme artinya paham. Jadi, kolonialisme adalah paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kolonialisme eksploitasi, kemudian ada kolonialisme penduduk, dan ketiga ada kolonialisme deportasi. Kemudian kita lanjut kepada imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dan isme. Imperium artinya memerintah dan isme artinya paham. Jadi, imperialisme adalah suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Nah, imperialisme ini dibedakan menjadi 2, ada imperialisme kuno dan ada imperialisme modern. Nah, sedangkan imperialisme kuno itu adalah terjadi sebelum revolusi industri yang terdorong oleh 3G. Nah, 3G itu ada gold, glory, dan gospel. Nah, negara yang menganut paham imperialisme kuno adalah Portugis dan Spanyol. Kemudian kita lanjut kepada imperialisme modern, yaitu imperialisme yang terjadi setelah revolusi industri. Nah, terdorong karena ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Nah, contoh negara yang menganut imperialisme modern adalah negara Inggris. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, singkatnya, apa saja latar belakangnya? Pertama ada jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1453 ke tangan penguasa Turki Utsmani. Kemudian yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negara Cina melalui jalur pelayaran. Yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang keempat ada penemuan kompas. Yang kelima, semangat Reconquista, yaitu semangat untuk menaklukkan Islam di seluruh dunia. Nah, ini latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut kepada tujuan bangsa barat datang ke Indonesia. Yang pertama ada mencari rempah-rempah, yang kedua adalah 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Di mana gold artinya kekayaan, glory artinya kejayaan, gospel itu artinya menyebarkan agama Nasrani. Nah, inilah tujuan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Yang utama mencari rempah-rempah. Kemudian kita lanjut kepada peta rute penjelajahan samudra bangsa Eropa. Nah, ini merupakan jalur pelayaran bangsa Eropa yang sampai ke Indonesia. Nah, pertama kali dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, berawal dari penjelajahan samudra oleh Bartolomeus Dias yang mencapai Tanjung Harapan pada tahun 1488. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama melanjutkan ekspedisi Dias dan mencapai Calicut India pada tahun 1498. Ekspedisinya kemudian dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque yang sampai di Malaka pada tahun 1511, dan pada tahun 1512 Alfonso de Albuquerque sampailah di Kepulauan Maluku. Nah, pelayaran berikutnya dilanjutkan oleh bangsa Spanyol.
Nah, bangsa Spanyol yang melakukan pelayaran pertama kali atau dipelopori oleh Christopher Columbus. Dia menyusuri barat Spanyol dan tiba di benua Amerika pada tahun 1492 sampai di San Salvador, kemudian melanjutkan ke Kepulauan Haiti. Nah, bangsa Spanyol berikutnya yang melanjutkan perjalanan ekspedisi Christopher Columbus itu adalah Ferdinand Magellan yang sampai ke Selat Magellan, kemudian sampailah di Filipina pada tahun 1520. Nah, di Filipina, Ferdinand Magellan tewas akibat dari peperangan. Kemudian ekspedisinya dilanjutkan oleh Sebastian de Elcano. Nah, setelah dari Filipina, de Elcano mendarat di Tidore pada tahun 1521. Kemudian bangsa Eropa berikutnya yang sampai ke Indonesia yaitu dari bangsa Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1596 berdasarkan buku Van Lincosten Iterario. Nah, kemudian bangsa Eropa berikutnya yang sampai ke Indonesia yaitu Inggris yang dipelopori oleh Sir James Lancaster. Nah, tiba di Aceh pada tahun 1602, kemudian dilanjutkan ke Banten sebagai armada yang ditunjuk oleh Ratu Elizabeth I. Nah, ini adalah jalur pelayaran bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Dengan tadi tujuannya adalah mencari rempah-rempah atau mencari daerah pusat rempah-rempah. Nah, bagaimana perjalanan bangsa Eropa ini selama menemukan daerah pusat rempah-rempah? Kemudian kita lanjut kepada masa penjajahan Portugis selama di Indonesia. Bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka pada tahun 1511. Sejak itu, Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang, terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda Pajajaran yang ditandai dengan dibuatnya Padrao atau prasasti kerjasama pada tahun 1522. Nah, bangsa Portugis ini diusir dari Ternate oleh Sultan Baabullah pada tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal, bangsa Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali bagian timur Pulau Timor, yaitu wilayah Timor Leste. Kemudian pelopor berikutnya adalah bangsa Spanyol. Nah, bagaimana penjajahan bangsa Spanyol selama menguasai Indonesia? Nah, bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian de Elcano. Nah, rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Nah, sambutan baik Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Nah, Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Nah, dari persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya Perjanjian Saragossa, di mana berdasarkan perjanjian itu Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Nah, ini dari Perjanjian Saragossa itu berawal dari garis Tordesillas.
Nah, perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas yang sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol, pada tanggal 7 Juni 1494 yang membagi dunia di luar Eropa menjadi duopoli eksklusif antara Spanyol dan Portugal sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika, sekitar 39 derajat 53 menit bujur barat. Nah, wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Nah, ini perjanjian Saragossa yang mempertegas dari perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Nah, inilah masa penjajahan atau yang mempelopori penjelajahan samudra dan imperialisme di Indonesia, yaitu dari bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Pada video kali ini kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.